Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jus Valentin Caniago, NIM 180 16023, nomor urut 7, akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Tidak Tutur Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 sampai negeri 1 Semoga. Yang pertama itu ada abstrak. Tujuan dan penelitiannya yaitu yang pertama menganalisis tidak tutur dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sibolga. Yang kedua itu mengaitkan analisis tidak tutur siswa dengan pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sibolga. Jenis penelitian dan sumber penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah tindak tutur dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sibolga. Hasil dan pembahasannya. Analisis tindak tutur dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sibolga yang harus banyak diperbaiki. Selanjutnya yaitu dalam pendahuluan. Tindak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasari pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Tindak tutur merupakan tindak yang dilakukan oleh penutur terhadap mitra tutur dengan tujuan maksud dalam praktik. Tindak tutur ini dibagi menjadi 3 yaitu lokusi, dan perlokusi. Lokusi merupakan tindak tutur yang menyatakan tentang sesuatu. Lokusi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penutur dengan mengatakan sesuatu untuk memperoleh tujuan yang diperoleh oleh penutur. Sedangkan perlokusi merupakan hasil dan efek dari ucapan penutur. Tindak tutur sangat erat kaitannya dengan komunikasi karena tindak tutur terjadi pada proses komunikasi. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini yang pertama ada jenis dan metode penelitian, data dan sumber data. Yang selanjutnya adalah instrumen data. Dalam jenis dan metode penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Selanjutnya data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah tindak tutur siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia oleh siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sibolga. Selanjutnya adalah instrumen datanya. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri atau human instrument. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terbagi atas 3. Yang pertama teknik pengumpulan data. Yang kedua itu ada teknik pengabsahan data, yang ketiga ada teknik penganalisian data. Dalam teknik dan teknik rekam, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis heuristik. Selanjutnya ada teknik pengabsahan data. Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, yaitu melakukan pengecekan berdasarkan teori dan penilaian ahli. Selanjutnya ada teknik data. Data penelitian ini berupa tindak tutur langsung dan tidak langsung diskusi antar siswa kelas 7 sampai Negeri 1 Sibolga saat kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan. Selanjutnya pembahasan. Dalam pembahasan ini terbagi menjadi 2 yaitu pengertian tidak tutur dan macam-macam tidak tutur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian tidak tutur. Tidak tutur yang dikemukakan slide tersebut seringkali terjadi saat proses pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, baik guru maupun siswa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang dapat memunculkan berbagai jenis tidak tutur. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi tersebut memiliki 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis. Keempat keterampilan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam komunikasi sehari-hari.
Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan membina dan mengembangkan pengetahuan keterampilan dan sikap berkomunikasi yang diperlukan peserta didik dalam menempuh pendidikan hidup di lingkungan sosial dan berkecakapan di dunia kerja. Selanjutnya itu macam-macam tidak tutur. Yang pertama ada tidak tutur asertif. Tidak tutur asertif ini terbagi atas tiga. Yang pertama tidak tutur asertif mengatakan, tidak tutur asertif melaporkan, tidak tutur asertif menyebutkan. Yang kedua ada tidak tutur direktif. Dalam tidak tutur direktif ini ada empat. Yang pertama tidak tutur direktif menyuruh, tidak tutur direktif memohon, tidak tutur direktif menuntut, dan tidak tutur direktif menyarankan. Selanjutnya ada tidak tutur komisif. Dalam tidak tutur komisif ini terbagi atas dua, yaitu komisif berjanji, dan komisif mengancam. Yang selanjutnya itu ada yang keempat itu ada tidak tutur ekspresif. Dalam tidak tutur ekspresif ini terbagi atas tiga. Yang pertama ekspresif memuji, yang kedua ekspresif mengucapkan terima kasih secara langsung, dan yang ketiga adalah ekspresif mengkritik. Yang selanjutnya itu ada kelima, yaitu tidak tutur deklaratif. Dalam tidak tutur deklaratif ini ada terbagi atas tiga. Yang pertama deklaratif memutuskan, deklaratif melarang, dan deklaratif mengizinkan. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat kita simpulkan, yaitu tidak tutur mengatakan, melaporkan, menyebutkan, sedangkan direktif yang menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang. Komisif yang meliputi berjanji, mengancam. Ekspresif yang meliputi memuji, mengucapkan terima kasih, dan mengkritik, mengelak, dan deklaratif yang meliputi memutuskan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf. Modus yang digunakan dalam kelima tidak tutur tersebut yaitu modus perintah, dan modus tanya. Selanjutnya adalah tuturan yang digunakan siswa yang dituturkan secara langsung maupun tidak langsung. Tuturan langsung digunakan oleh siswa untuk menyatakan, melaporkan, menyebutkan, menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, melaporkan, menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, menantang, berjanji, mengancam, memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengelak, memutuskan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf. Sedangkan tuturan tidak langsung digunakan oleh siswa untuk mengatakan, menyuruh, menuntut, memuji, mengkritik, bersumpah, memutuskan, mengizinkan, dan memberi. Sekianlah presentasi video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.